Inilah detik-detik Kulfi bertemu dengan Sikander, ayah kandungnya, yang mana membuat Kulfi sangat terharu dengan semua kejadian ini. Kulfi sangat tidak menyangka bisa bertemu Sikander. Tapi sebelum lanjut, baiknya Anda klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Cerita berawal dari Kulfi yang terlihat begitu sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan menjumpai Pola atau Sikander Sigil. Tentu saja hal ini akan menjadi hari yang sangat istimewa yang dirasakan oleh Kulfi setelah dia sekian lama berpisah dengan ayah kandungnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Kulfi pun menemukan tempat di manakah Sikander saat ini berada. Dan walaupun namanya kini berubah menjadi Pola, namun hati Kulfi tetap mengatakan kalau dia adalah ayah kandungnya. Tentu saja Kulfi sendiri merasakan hal yang tidak biasa yang ia rasakan di hari ini. Namun sepertinya Roket yang begitu sangat memahami kebahagiaan yang dirasakan oleh Kulfi. Ia sangat tahu penderitaan Kulfi saat ia diusir dan tidak diakui lagi sebagai anak kandungnya. Namun semua itu bukanlah halangan bagi Kulfi yang sangat merindukan seseorang ayah kandungnya. Namun sebelum Kulfi Sikander bertemu, Kulfi dan Roket sengaja berpisah karena dia ingin memberi kejutan di pertemuannya nanti. Hingga akhirnya Kulfi pun berjalan sendiri. Namun Kulfi sendiri tidak menyadari kalau bahaya sedang mengancamnya. Terlihat ada seorang yang terus mengikutinya. Orang itu adalah anak buah Candan yang sengaja diutus untuk menangkap Kulfi dan membawanya serta menyekapnya. Akan tetapi gerak-gerik orang itu dicurigai oleh Roket, sehingga ia pun mengembalikan badannya untuk bersembunyi. Dan ternyata memang benar, apa yang dirasakan oleh Roket. Ternyata orang yang berkepala botak itu memang mengikuti Kulfi. Ternyata orang itu sengaja ingin mencari tempat yang agak sepi. Dan disitulah dia akan membawa Kulfi pergi dan akan menyekapnya di sebuah gudang. Namun karena Roket merasa curiga, ia pun akhirnya mengambil sebuah batu kerikil. Lalu ia pun melemparkannya batu itu ke arah wanita yang sedang berjalan di hadapannya. Tentu saja wanita itu pun mengembalikan badannya. Dan seakan-akan si Mamang botak inilah yang sengaja memukulnya. Padahal justru Roket sendiri yang melempar batu itu kepada wanita itu. Akhirnya si Mamang botak ini pun dihajar habis-habisan oleh wanita itu. Bahkan ia terus berteriak memanggil orang-orang yang ada di sekitar lingkungan situ. Semua orang-orang yang ada di situ pun menghampirinya. Bahkan mereka pun semua membantu wanita itu menghajarnya. Hingga orang itu pun sampai dibikin babak belur oleh ibu itu. Kemudian takut perbuatannya diketahui oleh si Mamang botak ini, Roket akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan orang itu yang masih terus saja ia menerima pukulan dari orang-orang yang ada di situ. Karena wanita itu menganggap kalau orang itu adalah terlalu berani untuk melakukan hal-hal bodoh. Sementara di sisi lain di rumah Sikander, Gunjan akhirnya memberitahukan tentang kejadian yang sangat tega terhadap kakakmu sendiri. Sementara Lovely menyadari adalah semua kesalahpahaman dari Lovely pun akhirnya berusaha membela diri. Karena memang dia tidak tahu menahu tentang obat-obatan yang diminum oleh si Gunjan. Mengingat ia sendiri tidak mengerti dan tidak memahami obat apakah itu. Karena yang ia tahu, obat itu sudah dari kemarin ada di meja itu. Namun karena Mahinder sendiri terus mendesak dirinya, kalau seakan-akan dirinya lah yang sengaja meracuni Gunjan. Dengan sengaja, seketika Lovely langsung emosi. Namun kali ini
ia bisa meredam amarahnya. Karena mengingat saat ini ia sedang mencari Sikander, masih dalam pencarian. Melihat Lovely hanya terdiam saja, membuat Mahinder dan Gunjan semakin yakin bahwa ia yang memberikan obat itu adalah Lovely, agar Gunjan sengaja meminumnya dan membuat Gunjan sendiri modar. Tentu saja hal itu membuat Gunjan pun menjadi resah gelisah. Ia tidak terima atas perlakuan si Lovely gendut itu. Namun kali ini ia pun begitu tegas. Kemudian ia pun mengatakan, "Kalau kalian tidak percaya, terserah," kata si Lovely gendut, sambil si Lovely gendut itu pergi. Sementara di sisi lain, Kulfi dan Roket setelah Kulfi lolos dari mamang botak si gundul peot yang bermaksud mau menyekapnya, Kulfi pun sudah tidak bisa membayangkan lagi di saat dirinya nanti bertemu kembali dengan Sikander. Rasa bahagia pun sudah nampak terlihat dari raut wajahnya. Namun sepertinya kali ini Kulfi akan mendapatkan halangan lagi. Kembali, kedatangan Kulfi dihadang oleh si Paki-Paki. Merasa kedatangannya tidak disukai oleh Paki dan rombongannya, Kulfi pun berusaha baik di hadapan Paki dan kawan-kawannya. Walaupun Kulfi aslinya tidak ingin tersenyum kepada orang-orang ini, namun karena niatnya baik dan tulus, ia ingin mencari ayahnya Sikander yang saat ini berada di kampung ini. Tentu saja hal itu membuat Kulfi pun akan berusaha sebisa mungkin. Dengan cara apapun ia akan menempuhnya, asalkan dia bisa bertemu dengan Sikander, ayah kandungnya, yang saat ini sedang hilang ingatan atau lupa ingatan. Akan tetapi, kedatangan Kulfi sepertinya tidak sama sekali diinginkan oleh Paki. Kulfi pun sangat emosi karena ia merasa tujuannya baik. Sementara itu nasib apes yang dialami mamang botak ini, rupanya orang itu terus saja menghajar oleh para penduduk. Namun untung saja tiba-tiba Sikander datang dan membantunya. Dan seketika itu juga orang-orang di situ pergi. Setelah Sikander memintanya karena biar bagaimanapun dia juga manusia sama seperti kita. Akan tetapi rambutnya saja yang beda karena orang itu rambutnya botak. Apalagi si botak ini belum tentu membuat kesalahan, dan memang benar si botak ini hanyalah korban dari kelicikan si Roket dan Kulfi. Hingga akhirnya si mamang botak itu pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sikander. Dan dia sedang berbincang-bincang dengan tiba-tiba bos besarnya Candan atau Sikander palsu menghubunginya. Dia merasa heran wajah yang saat ini berdiri di hadapannya sangat mirip dengan bosnya itu, kata si mamang botaknya itu di dalam hatinya. Ia pun berkata kepada si Candan, "Kali ini aku sudah kehilangan jejak. Mengingat tadi aku di tengah perjalanan ada sedikit masalah," kata si botak gundul ini. Dengan wajah babak belur, kemudian akhirnya Sikander pun pergi meninggalkan si botak ini. Sedangkan Candan yang menghubungi si botak itu pun terus meminta kepada dirinya agar mengawasi orang yang wajahnya mirip dengan dirinya. Karena ia sendiri baru menyadari di saat ia menghubungi si botak itu, dan saat itu juga ia melihat gambar yang ada di dinding itu ternyata memang benar. Kalau gambar yang ada di dinding itu adalah orang yang sengaja aku lemparkan ke dasar jurang, kata si Candan. Lalu ia pun meminta anak buahnya itu untuk menyelidiki terus tentang keberadaan Sikander. Sementara di sisi lain, Kulfi dan Paki tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya Paki memutuskan untuk terdiam, dan di saat itulah tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil namanya, "Paki."
Namun, Kulfi langsung beranggapan bahwa suara itu adalah suara Sikander Singgil. Dan di saat Kulfi membalikkan badannya, Kulfi langsung meneteskan air mata. Dan disitulah momen-momen haru yang sangat menguras air mata. Karena memang benar bahwa si Pola adalah Sikander. Kulfi langsung menangis histeris. Lalu ia pun memandangi wajah Sikander. Kulfi merasakan ada hal yang aneh pada Sikander karena Sikander yang sedang berjalan seperti terlihat bocah usia 8 tahun. Ia terus tersenyum-senyum sendiri. Tentu saja kedatangan Pola disambut gembira oleh Paki. Namun Sikander sendiri begitu terkejut karena ia melihat bidadari yang sering dia impikan kini ada di hadapannya. Dan di saat itulah detik-detik yang sangat mengharukan, di mana Kulfi berlari begitu semangat. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah pasar. Dan saking semangatnya Kulfi berlari sehingga tidak melihat apa yang ada di jalan itu. Kulfi pun tersandung batu. Akhirnya Kulfi pun hampir saja terjatuh. Namun di saat itu Kulfi terjatuh, tiba-tiba Sikander yang melihat kejadian itu langsung terlurus berlari, berusaha menyelamatkan Kulfi dari terjatuhnya itu, yang sebentar lagi akan terjatuh. Hingga akhirnya Sikander berhasil memeluk Kulfi. Mereka pun larut dalam kesedihan. Namun kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya karena hanya Kulfi sendiri yang merasakan kesedihan, sedangkan Sikander sendiri biasa-biasa saja. Malahan Sikander yang saat ini bukanlah yang dulu, namun Kulfi sendiri tidak peduli mengerti atau tidak. Yang jelas ia sudah sangat merindukan seseorang Sikander dan saat ini sedang berada di pelukannya itu. Kemudian Kulfi pun terus berkata, "Kali ini aku tidak akan berpisah lagi denganmu," kata Kulfi sambil ia terus menciumi Sikander. Tentu saja hal itu membuat Paki merasa cemburu kalau ia melihat ayahnya, Pola, sedang dipeluk oleh Kulfi, bahkan sedang dicium oleh Kulfi. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus Rama, serial drama India Kulfi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi.